bukan lompat pagar, tetapi saya dibuang oleh PDI itu sendiri. Pernah terpikir nggak kalau peta politik kita bakal berubah drastis di awal tahun 2026 ini? Suasananya terasa beda banget sejak banyak tokoh mulai melirik simbol baru yang lagi naik daun di mana-mana. Coba deh perhatikan. Logo mawar merah yang dulu imut sekarang sudah berganti jadi ikon gajah yang gagah. Perubahan besar ini diresmikan waktu kongres di Solo dan langsung bikin heboh jagat politik tanah air karena kesannya yang jauh lebih bertenaga. Banyak pengamat bilang kalau si gajah merah ini bukan sekadar ganti gambar atau warna doang. Ini adalah sinyal kuat kalau ada kekuatan besar yang lagi bersiap buat lari kencang menuju masa depan politik Indonesia yang baru. Sekarang kalau kita lagi asyik scroll media sosial atau lewat di jalan-jalan protokol, warna merah hitam khas PSI makin sering kelihatan. Kehadiran logo baru ini sukses narik perhatian banyak orang yang sebelumnya mungkin cuma menganggap mereka partai kecil. Menariknya, perubahan gaya ini nggak lepas dari pengaruh kuat Pak D. Jokowi yang auranya masih sangat terasa di mana-mana. Banyak kader yang merasa kalau arah perjuangan Partai Gajah ini paling pas dan selaras sama visi besar yang selama ini beliau bawa. Makanya, jangan kaget kalau sekarang makin banyak obrolan di warung kopi soal arah angin politik yang mulai berubah haluan. Orang-orang mulai sadar kalau ada pergeseran loyalis dari partai lama yang jumlahnya ternyata nggak main-main. Tren kepindahan ini bikin PSI nggak lagi dipandang sebelah mata sebagai partainya anak ingusan atau sekedar penggembira saja. Mereka pelan-pelan bertransformasi jadi wadah baru yang punya bobot, strategi matang, dan pengaruh yang makin nyata di lapangan. Karakter gajah yang tenang tapi punya tenaga besar memang pas banget buat menggambarkan strategi mereka saat ini. Nggak perlu banyak manuver yang berisik, yang penting langkah kakinya pasti dan dampaknya bisa dirasakan sampai ke akar rumput. Fenomena ini juga jadi bukti kalau magnet politik itu bakal selalu bergerak ke arah yang dianggap punya masa depan paling cerah. Para tokoh yang sudah senior pun mulai berani ambil keputusan besar buat pindah kapal demi visi yang tetap sejalan dengan pemerintah. Kalau melihat pergerakan yang makin masif setiap harinya, rasanya persaingan di tahun 2029 nanti bakal makin seru buat kita pantau terus. Si gajah merah ini beneran sudah siap buat jadi pemain utama dan ngubah cara main di panggung besar politik nasional. Bicara soal perpindahan kader, kita nggak bisa menutup mata dari tempat asal mereka, yaitu PDI Perjuangan. Rumah besar ini sudah berdiri tegak selama puluhan tahun dan punya akar rumput yang sangat kuat di seluruh pelosok negeri. Banyak yang beranggapan kalau ada tokoh yang keluar, berarti kondisi internal partainya lagi goyah atau nggak sehat. Padahal kenyataannya, PDIP tetap menjadi kekuatan raksasa yang sangat solid dengan sistem kaderisasi yang sudah teruji waktu. Para petinggi partai seperti Mbak Puan Maharani dan Pak FX Hadi Rudiatmo menanggapi fenomena ini dengan cara yang sangat santai dan dewasa. Mereka nggak merasa keberatan kalau ada anggota yang ingin mencari pengalaman atau tantangan baru di tempat lain. Bagi mereka, keluar masuknya anggota adalah hal yang lumrah dalam dinamika politik yang semakin modern sekarang ini. Sikap terbuka ini menunjukkan kalau Rumah Merah tetap percaya diri dengan basis masa setianya yang nggak gampang goyah. Harus diakui, selama ini PDIP memang sukses menjadi sekolah politik yang mencetak banyak pemimpin hebat di level nasional maupun daerah. Jadi nggak heran kalau kader-kader lulusannya selalu jadi rebutan karena punya kualitas dan pengalaman yang mumpuni. Para tokoh yang memutuskan pindah haluan ini rata-rata tetap menaruh rasa hormat yang mendalam pada sejarah panjang mereka di partai lama. Mereka menyadari kalau pondasi politik mereka dibangun dengan kuat berkat bimbingan dan kesempatan yang diberikan selama ini. Perpindahan ini sebenarnya bukan soal pelarian dari masalah, tapi lebih ke arah pencarian kecocokan visi untuk langkah ke depan. Mereka merasa pengabdiannya bisa lebih maksimal kalau bergerak lewat wadah baru yang dirasa punya frekuensi yang sama. PDI Perjuangan sendiri punya mekanisme yang sangat rapi untuk mengisi setiap posisi yang ditinggalkan oleh para kadernya. Begitu ada satu nama yang pamit, biasanya sudah ada antrean kader muda berbakat yang siap untuk naik kelas dan berkontribusi. Hubungan emosional antara sejarah Pak D. Jokowi dan Rumah Lama ini memang sangat panjang dan gak mungkin bisa dihapus begitu saja. Namun, pilihan untuk mengikuti jejak langkah beliau ke arah yang baru adalah murni hak politik setiap individu yang harus dihargai. Meski ditinggal beberapa nama populer,
Eksistensi raksasa politik ini diprediksi akan tetap stabil dan menjadi penyeimbang utama di pemerintahan. Sekarang tinggal bagaimana para alumni ini membuktikan nilai mereka di bawah naungan bendera gajah yang baru saja berkibar. Fenomena perpindahan ini sebenarnya nggak bisa dilepaskan dari satu nama besar yang punya pengaruh luar biasa, yaitu Pak D. Jokowi. Beliau punya daya tarik magis yang bikin banyak orang merasa lebih mantap mengikuti langkahnya secara personal daripada sekadar patuh pada organisasi. Bagi banyak kader, sosok ini bukan cuma pemimpin biasa, tapi sudah dianggap sebagai mentor ideologis dalam membangun bangsa. Magnetnya begitu kuat, sampai-sampai banyak yang rela meninggalkan zona nyaman di tempat lama demi bisa tetap satu frekuensi dengan arah gerak beliau. Keberhasilan pembangunan dan gaya kepemimpinan yang merakyat selama 10 tahun terakhir jadi bukti nyata yang sulit buat dibantah siapapun. Hal inilah yang bikin para loyalisnya ingin memastikan kalau warisan kebaikan itu terus berlanjut dan gak berhenti di tengah jalan. Sekarang, PSI makin sering disebut sebagai wadah yang paling Jokowi banget karena arah kebijakannya yang sangat selaras dengan visi pemerintah. Branding ini sukses besar, bikin para pengikut setianya merasa kalau disinilah rumah baru paling pas buat meneruskan perjuangan beliau. Apalagi dengan hadirnya Kaisang Pangarep sebagai nahkoda utama, hubungan antara partai gajah ini dengan Pak D makin gak terpisahkan. Kehadiran sang putra bungsu seolah jadi jaminan buat para kader kalau garis perjuangannya bakal tetap lurus dan konsisten sampai kapanpun. Pilihan buat pindah haluan ini seringkali didasari oleh rasa kagum yang mendalam pada cara kerja beliau yang dikenal sangat satset dan solutif. Mereka melihat kalau di partai yang lebih muda dan cair ini, gerak-gerik politik mereka bisa jauh lebih fleksibel dalam menerjemahkan setiap visi Pak D. Gak sedikit juga kader yang merasa kalau bergabung ke sini adalah bentuk loyalitas paling nyata buat mengawal program-program strategis yang sudah berjalan. Mereka ingin jadi bagian dari barisan terdepan yang menjaga supaya arah pembangunan nasional nggak melenceng dari rel yang sudah dibangun. Menariknya, daya pikat ini nggak cuma dirasakan sama kader-kader muda saja, tapi juga oleh tokoh-tokoh senior yang sudah makan asam garam di dunia politik. Mereka sepakat kalau energi positif yang selama ini dibawa oleh Pak D harus terus dipelihara lewat kendaraan politik yang punya frekuensi sama. Hubungan batin yang kuat antara rakyat, kader, dan sosok pemimpin legendaris ini memang jadi kunci utama di balik migrasi politik besar-besaran. Rasanya lebih dari sekadar urusan jabatan, tapi ada kepuasan batin tersendiri saat mereka bisa kembali berjalan berdampingan dengan sosok idolanya. Pada akhirnya, magnet sang penjaga gerbang ini bakal terus menarik siapa saja yang rindu akan gaya kepemimpinan yang tulus dan penuh kerja nyata. Inilah alasan terkuat kenapa banyak nama besar mantap melangkah ke jalur baru tanpa ada rasa ragu sedikit pun di hati mereka. Nah, dari magnet yang kuat tadi, sekarang kita mulai lihat satu persatu siapa saja sih pemain besar yang mulai merapat ke barisan gajah. Fenomena ini bukan cuma soal pindah partai, tapi soal keberanian para tokoh ini buat ambil langkah baru yang cukup beresiko. Nama yang belakangan paling bikin heboh itu ada Nina Bahtiar atau yang kita kenal sebagai Nina Agustina. Mantan Bupati Indramayu ini dikabarkan sudah sowan langsung ke Pak D. Jokowi di Solo buat minta restu gabung ke PSI. Langkah Nina ini dianggap sebagai bom politik, terutama buat wilayah Jawa Barat yang basis masanya sangat besar. Kehadirannya diprediksi bakal bawa gerbong pendukung yang gak sedikit buat memperkuat posisi PSI di tanah Pasundan. Gak cuma di Jawa Barat, ledakan kepindahan ini sebenarnya sudah mulai terasa kencang dari wilayah Solo. Sosok Ginda Feraktriawan bisa dibilang jadi salah satu pionir yang buka jalan buat gelombang eksodus ini sejak pertengahan 2025 lalu. Ginda yang dulunya kader militan di Solo, sekarang sudah resmi pegang posisi strategis sebagai Ketua Bapilu PSI di sana. Pengalamannya sebagai anggota DPRD dari partai lama beneran jadi modal berharga buat narik lebih banyak tokoh buat ikut bergabung. Asiknya lagi, langkah Ginda ini ternyata diikuti juga sama rekan-rekannya di Legislatif Solo, yaitu Diah Retno Pratiwi dan Wawanto.
Mereka bertiga seolah jadi paket lengkap yang membuktikan kalau kenyamanan di tempat lama bisa kalah sama visi baru yang lebih segar. Alasan mereka kompak banget, yaitu merasa kalau idealisme dan cara kerja mereka lebih nyambung sama gaya PSI yang sekarang. Mereka ingin lebih leluasa bergerak tanpa terlalu banyak birokrasi yang kaku, tapi tetap punya tujuan yang jelas buat rakyat. Eksodus para visioner ini juga kasih sinyal ke daerah lain kalau pindah ke Partai Gajah adalah pilihan yang masuk akal dan terhormat. Orang-orang ini bukan kutu loncat biasa, tapi pemimpin yang punya basis massa nyata di daerahnya masing-masing. Mereka membawa bekal pengalaman tempur di lapangan yang sudah matang dari sekolah politik sebelumnya. Gabungan antara disiplin kerja keras yang lama dengan semangat kekinian PSI bikin barisan ini jadi makin solid dan sulit buat diremehkan. Kedepannya, diprediksi bakal makin banyak nama-nama populer lainnya yang bakal menyusul langkah berani para pionir ini. Si Gajah Merah ini pelan-pelan makin gemuk karena diisi oleh orang-orang yang punya rekam jejak kerja nyata yang sudah terbukti. Melihat banyaknya tokoh berpengalaman yang mulai merapat, pertanyaan besarnya adalah, apakah momentum ini bisa bertahan sampai 2029 nanti? Banyak orang sekarang mulai serius memperhitungkan PSI sebagai calon kekuatan baru yang nggak bisa dianggap remeh lagi. Kalau dulu mereka harus berjuang keras cuma buat sekadar lolos ke Senayan, sekarang targetnya sudah jauh melampaui itu. Mereka mulai mengincar posisi papan atas di peta politik nasional dengan rasa percaya diri yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Pemilihan logo gajah bukan cuma soal estetika, tapi itu adalah pernyataan kalau mereka siap buat lari maraton dalam jangka panjang. Mereka nggak lagi main di gaya politik yang cuma buat cari sensasi sesaat, tapi sudah mulai membangun pondasi yang lebih kokoh. Dukungan logistik yang kuat, ditambah masuknya barisan mantan kader partai besar, bikin gerak mereka di lapangan jadi lebih luas. Kombinasi antara pengalaman pemain lama dan semangat branding baru ini jadi ancaman serius buat partai-partai mapan lainnya. Tahun 2029 diprediksi bakal jadi ujian sesungguhnya buat melihat apakah si Gajah Merah ini beneran bisa menguasai arena. Dengan jumlah kursi yang terus bertambah di daerah-daerah strategis, mereka punya modal kuat buat bicara banyak di tingkat nasional. Konsep partai Super TBK yang mereka usung juga sukses narik minat para profesional yang dulunya mungkin alergi sama dunia politik. Gaya yang lebih terbuka dan transparan ini bikin banyak orang merasa punya kepemilikan yang sama terhadap masa depan partai. Apalagi dengan posisi mereka yang konsisten mengawal visi besar Pak D. Jokowi, ceruk pemilih setianya jadi makin jelas dan luas. Mereka berhasil mengunci segmen masyarakat yang ingin pembangunan terus berjalan stabil tanpa banyak drama politik yang nggak perlu. Kalau gelombang perpindahan kader dari partai-partai senior ini terus berlanjut, keseimbangan kekuatan politik kita pasti bakal bergeser drastis. Riak kecil yang kita lihat di tahun 2026 ini bisa saja berubah jadi gelombang besar saat pemilu nanti tiba. Sekarang PSI nggak lagi cuma dikenal sebagai partainya anak muda, tapi sudah berevolusi jadi rumah buat siapa saja yang pengen perubahan nyata. Perluasan basis massa ini adalah syarat mutlak kalau mereka beneran ingin jadi salah satu raksasa baru di Indonesia. Melihat kecepatan gerak mereka belakangan ini, mimpi buat masuk jajaran 3 besar di 2029 rasanya bukan sekadar hayalan belaka. Panggungnya sudah siap, dan si Gajah Merah sekarang sudah mulai melangkah pasti menuju garis finish yang penuh gengsi itu. Akhirnya kita sampai di titik di mana peta politik kita nggak bakal sama lagi seperti dulu. Pergeseran ini bukan cuma soal pindah barisan, tapi soal bagaimana cara pandang kita terhadap gaya kepemimpinan di masa depan. Simbol gajah yang sekarang nempel di mana-mana itu beneran ngasih pesan kalau mereka siap buat perjalanan jauh. Gajah itu kan nggak gampang capek dan punya ingatan kuat. Pas banget buat ngejaga amanah yang udah mulai dititipkan ke mereka. Meskipun banyak yang pindah haluan, rasa hormat sama rumah lama tetap dijaga baik-baik sebagai bagian dari sejarah besar. Ini membuktikan kalau beda pilihan politik itu nggak harus jadi ajang buat musuhan atau saling menjatuhkan antar sesama kader. Menuju tahun 2029 nanti, persaingan bakal terasa jauh lebih seru dan nggak bakal gampang buat ditebak hasilnya. Kehadiran kekuatan baru yang makin solid ini otomatis bikin semua pihak harus putar otak buat kasih tawaran yang terbaik buat rakyat. Keinginan buat terus berjalan di rel yang sudah dibangun sama Pak D. Jokowi jadi perekat utama buat semua orang yang pindah ini. Mereka ingin memastikan semua program yang sudah dirasakan manfaatnya bisa terus lanjut tanpa perlu mulai dari nol lagi nantinya.
Masuknya orang-orang berpengalaman ke lingkungan yang lebih cair beneran bikin suasana politik kita jadi terasa lebih hidup. Rasanya kayak lihat kombinasi antara strategi yang sudah matang sama eksekusi lapangan yang lebih cepat dan gak berbelit-belit. Masyarakat di level paling bawah pun mulai melihat perubahan ini sebagai sesuatu yang wajar dan penuh harapan baru. Mereka cuma pengen hidup tenang dan maju, makanya mereka bakal dukung siapapun yang dirasa paling tulus buat kerja nyata. Perjalanan si gajah merah ini masih sangat panjang dan tantangannya pasti nggak bakal mudah buat dilewati begitu saja. Tapi setiap langkah kecil yang mereka ambil sekarang adalah modal berharga buat jadi raksasa yang sesungguhnya di masa depan. Pada akhirnya, makin banyak pilihan partai yang kuat itu sebenarnya bagus banget buat kesehatan demokrasi di negara kita. Kita jadi punya banyak alternatif pemimpin berkualitas yang siap bersaing secara sehat demi kemajuan bangsa Indonesia tercinta. Yuk, kita pantau terus gimana kelanjutan drama politik yang penuh kejutan ini sampai tahun penentuan nanti tiba. Satu yang pasti, panggung politik kita nggak bakal pernah ngebosenin kalau pergerakannya seberani dan sekeren yang kita lihat sekarang.